Oke, materi selanjutnya masih ada satu atau beberapa untuk kebutuhan ini masih ada yang belum habis sih. Ini ya, ada klasifikasi alat pemenuhan kebutuhan. Ada 4 ya. Berarti ini di halaman 134 dulu berarti nih. Ini belum dibahas nih. Tapi singkat saja ya. Ada berapa alat pemuas kebutuhan menurut pemerolehannya atau menurut kelangkaannya ada berapa? Bisa dilihat. Ini ada? Nana? Halo? Iya, Pak. Udah kelihatan belum? PowerPoint-nya udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang pertama, alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaan ada berapa macamnya? Ada Pak. Ada 2. Barang ekonomis dan barang bebas. Ya. Sambil dilihat di buku paket halaman 134. Barang ekonomis ini adalah barang-barang yang pemerolehannya membutuhkan pengorbanan, memiliki nilai ekonomis. Harus ada pengorbanan dalam bentuk misalnya kita membayarnya, ya. Jadi harus ada pengorbanan, baik itu membeli maupun ada usaha yang kita lakukan, ya. Nah, lalu yang kedua ada barang bebas, barang yang tidak dengan pengorbanan dapat kita peroleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Di halaman 134, barang ekonomis bisa diambil contoh dari sepatu, air minum, ya. Itu dalam memperolehnya kita harus membeli dulu, ya. Sedangkan barang bebas, ini bebas ada di sekitar kita tanpa perlu pengorbanan. Contoh, ada sinar matahari, ada udara, ada air, ya, ada makhluk hidup mungkin yang masih bebas kita dapatkan, ya. Itu. Lalu yang kedua, ini yang tadi yang pertama ya. Lalu yang kedua, alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Yang pertama adalah substitusi. Ya, barang substitusi ini sifatnya adalah menggantikan barang lain. Coba contoh barang substitusi itu apa sih? ...135 dilihat contoh barang substitusi itu apa? Nasi. Nasi bisa diganti fungsinya dengan apa? Singkong. Dengan singkong, ya kan? Gula merah bisa digantikan dengan gula putih. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Nah, nggak ada nih. Barang yang kita bisa kita bisa pilih tidak, misalnya gini, kamu mau menggunakan barang itu tetapi karena mahal kamu menggunakan barang yang lain. Ada nggak contohnya? Lem jadi nasi. Lem jadi nasi, ya boleh lah. Tadinya misalnya mau ngelem maksudnya ngelem kertas ya, pakai lem kertas, tapi karena nggak ada, pakai nasi biar lengket. Oke, ada lagi yang lain? Kalau kalian nggak punya pensil untuk menggambar atau menulis, maka kalian menggunakan Pulpen. menggunakan Pulpen, Pak. ya pulpen, ya itu. Jadi substitusi bisa digantikan dengan barang lain tetapi guna dan fungsinya sama, ya. Lalu yang berikutnya barang komplementer. Ini saling melengkapi satu sama lain. Contoh di buku apa bisa kalian baca? Motor tidak akan berjalan kalau tidak ada bensin. Ya, motor dengan bensin ada bahan bakarnya. Kompor juga harus ada bahan bakarnya supaya bisa kepakai. Ada lagi? Yang lain selain di buku? Kipas kalau nggak ada akinya nggak akan bisa berputar. Ya, kalau nggak ada tenaga untuk menggerakkannya nggak bisa gerak kipas, ya. Jam
Jam kalau nggak ada baterainya itu nggak bakal bisa kepake, kecuali kalian jam buat gaya-gayaan doang meskipun mati, ya kan? Tapi kan fungsinya nggak ada. Jam kan untuk menunjukkan waktu itu ya. Harus ada baterainya. Pulpen, pulpen juga harus ada isi tintanya. Kalau nggak ada tinta, tintanya nggak ada, ya udah nggak bisa kepake. Itu ya, saling melengkapi. Lanjut, alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama adalah untuk produksi atau barang modal. Ini di awal ya, di awal digunakan untuk memproduksi sesuatu. Contohnya adalah mesin, gedung, lahan ya untuk modal. Lalu yang kedua ada barang konsumsi, barang yang sudah jadi ya, yang sudah bisa dinikmati, diperoleh oleh masyarakat. Lalu yang terakhir di sini ada menurut proses pembuatannya. Barang mentah, barang setengah jadi dan barang jadi. Barang mentah ini bisa berawal dari bahan-bahan dasarnya, ya, bahan-bahan dasarnya yang bisa diproses untuk ke langkah selanjutnya. Contoh misalnya di buku ya ada padi. Padi itu bahan mentah, barang mentah, harus diolah dulu menjadi nasi, ya. Ada juga kayu. Kayu untuk jadi perabot harus dibenerin dulu ya, diiris, dipotong dulu, digergaji dulu ya, menjadi barang jadi. Itu minyak ya, bahan bakar juga. Itu juga bisa memiliki fungsinya ketika dia sudah diolah dulu. Itu ya. Lalu yang kedua ada barang setengah jadi. Ya, barang ini masih bisa dalam proses produksi, tetapi juga bisa dinikmati atau digunakan oleh orang-orang. Ya, bisa langsung dinikmati atau bisa langsung digunakan, tetapi bisa juga diproses produksi lagi. Contoh benang, ya barang setengah jadi benang. Benang bisa aja dibuat untuk mengikat, ya kan, atau untuk hiasan. Ya, tapi bisa juga diolah lagi atau diproses lagi untuk menjadi kain. Ya, tepung, kalau tepung nih harus diolah lagi ya menjadi kue. Lalu yang terakhir barang jadi, ya barang jadi ya ini udah langsung dinikmati atau dikonsumsi ya, diperoleh oleh masyarakat. Itu jadi ada 4 ya. Oke lanjut. Iklan. Suara apa itu? Ini trompetnya lama banget lagi. Bel pulang, PTMT. Kelas 8 kelas 9 ya Pak. Iya, kelas 8, kelas 9. Kayak lagi parade. Nah, ini Serasa di gereja, Pak. Serasa di gereja. di gereja. Ya, gereja nyanyi-nyanyi juga ya. Ya, ini materi 139 ya. Disimak di HP atau di laptopnya, fokus ya. Ada tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ada 3 istilah di sini. Ya, 3 istilah ini digunakan dalam proses ekonomi, dalam kegiatan ekonomi. Nah, dalam memenuhi kebutuhan, manusia perlu membuat skala prioritas. Yang mana dulu yang diutamakan. Ya, ini prinsipnya juga. Teman-teman dan Bapak Ibu guru, kita berdoa sebelum pulang. Ya, bentar ya. Yang pertama ini tindakan. Nah, tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai cara dalam hal ini adalah bekerja, ya. Bekerja, ada yang bekerja sebagai fotografer karena dia punya kemampuan, ya. Jadi fotografer acara pernikahan meskipun pengantinnya mantan pacar yang dulu minta putus pas kamu lagi sayang-sayangnya. Skip ya. Waduh, sakit itu, Pak. Ya, oke. Luka Ini tapi juga ya, ini tukang bangunan atau istilah mudahnya kuli ya.
Ketika kopiku masih panas, disitulah semangatku semakin ganas. Ini juga tindakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kenceng banget suaranya. Anak yang sudah dijemput nanti sambil ditunggu ya. Yang belum dijemput silakan menunggu dulu di dalam kelas, ada bagian naik ojek online atau jalan kaki dan naik sepeda. Silakan langsung pulang ke rumah masing-masing dan jangan lupa nanti masih ada PJJ. Dan ditunggu bagi yang sudah dijemput akan Bapak panggil melalui pengeras suara. Pak, kenapa setiap pelajaran Bapak kayak gini ya? Iya, di ruang guru sana. Baik Kak, bisa dimatiin nggak sih itu suara yang di ruang guru Mbak? Ini suara pengumuman nih, kenceng banget tahu lagi Zoom. Tuh. Selamat siang sekali lagi buat anak-anak yang sudah dijemput, silakan mempersiapkan diri baik-baik, jangan sampai ada barang yang tertinggal di kelasnya. Iya. Tolong Pak. Untuk yang pertama ada Michael Irsal dari kelas 8C sudah dijemput, silakan menuju ke Oke. Ini juga ya gambar yang terakhir, guru juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Pak Edi juga ya. Sini. Ketika guru memberikan pertanyaan dan melihat ke arah siswa, siapa yang pura-pura nggak lihat? baik sekali lagi Pura-pura nyata berdoa agar nggak dipanggil. Enggak ya, karena nggak semua gitu ya. Sambil nge-meme ya Pak. Ya, oke. Lalu yang kedua tadi ada yang pertama itu kan tindakan ya. Pokoknya tindakan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Segala sesuatu yang dikerjakan. Kalau nggak ada yang dikerjakan, ya kecuali sultan ya, sultan aja pasti sebelumnya bekerja sebelum dia mendapatkan harta kekayaan ya. Apalagi orang yang nggak punya kekayaan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam memenuhi kebutuhan hidup ada motivasi atau motif untuk bertindak ya. Ada 4, memenuhi kebutuhan ya supaya bisa bertahan hidup. Yang kedua, berbuat sosial ya untuk mendapatkan pahala lah istilahnya ya. Yang ketiga, mendapat penghargaan. Yang keempat, memperoleh kekuasaan. Jadi 4 motif ini digunakan untuk mendorong seseorang melakukan tindakan kegiatan ekonomi. Ya. Nomor 1, ini bisa Pak Yudi gambarkan ibu-ibu yang sedang berdagang di pasar, berdagangnya lobster nih, bukan udang lagi ya, tapi lobster. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Kalau nggak berdagang, ya nggak bisa mendapat uang. Lalu yang kedua, gambar yang kedua ini ya, Gojek ya. Ini yang utama pasti memenuhi kebutuhan, tetapi yang kedua ya, ini si gambar ini, si bapak ini bisa diambil informasi kalau si bapak ini adalah orang yang mendapat penghargaan. Penghargaannya dalam bentuk apa? Ya dia mendapatkan predikat sebagai tukang ojek yang yang teladan lah, yang memiliki persentase baik dari konsumennya. Ketika dia mendapat penghargaan seperti itu, otomatis dia akan mendapatkan reward dari perusahaannya. Dalam arti di sini perusahaan Gojek. Ya, dia akan mendapatkan reward dari penghargaan yang sudah dia dapatkan. Dan penghargaan tersebut atau reward tersebut bisa jadi berupa uang atau berupa hadiah tertentu. Itu ya. Lalu gambar ketiga berkaitan dengan berbuat sosial. Ini dilakukan, ini konser amal Pray for Semeru sama band-band metal ya, tapi di sono, di daerah Jawa Timur sono.
waduk penjalin patuburan. Ya. Nah, orang-orang yang datang ke sini diarahkan untuk bisa menyumbang atau memberikan sumbangan. Tetapi yang melakukan kegiatan ini adalah orang-orang yang sebelumnya memiliki latar belakang sebagai penyanyi, sebagai pemain band. Ya kan? Contohnya di sini ada band, kita sebut aja, ada GAP, Syndrome, Blazer, Metaliar. Jadi band-band ini sebenarnya di awal kan mereka untuk bekerja ya, untuk mendapatkan penghasilan. Tetapi selain mereka mendapatkan penghasilan atau untuk memenuhi kebutuhan band mereka, mereka juga melakukan perbuatan sosial. Sebagian besar pembayaran tiket diperuntukkan untuk amal ke Semeru yang pada tempo hari erupsi. Itu. Lalu di sini ada tokoh, tahu pasti tokohnya siapa? Jangan lupa caleg nomor 3. Masih lupa sih. Sekarang jadi menteri ya, menteri apa ya? Anies Baswedan. Sandiaga Uno menteri apa? Sandiaga Uno, ya. Iya, mantan wakil gubernur Jakarta, tapi sekarang jadi menteri dia. Menteri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kalau nggak salah. Ya, dulu dia punya tangannya kan gini ya, gini. OKOC, DP 0% OC. Iya. Jadi dia dulu melakukan gerakan ini untuk kampanye menjadi wakil presiden pada waktu itu. Ingat nggak Pak Sandiaga Uno ini dulu maju sebagai wapres bersama siapa? Calon presiden siapa? Ayo, ingat nggak? Prabowo. Betul, Prabowo, Pak Prabowo ya. Dulu maju dengan Pak Prabowo. Nah, itu dia ini usahawan wirausaha ya. Dalam prosesnya dia bekerja terus-menerus supaya dia mendapatkan pendapatan yang lebih. Lalu setelah mendapat pendapatan yang lebih, dia berusaha untuk mendapatkan kekuasaan, jabatan. Jabatan di perusahaannya udah dapat pasti, tetapi jabatan di luar sana, seperti dalam hal di sini adalah dia maju sebagai calon wakil presiden, itu berusaha dia dapatkan. Ya, kalau orang yang nggak punya duit bisa nggak memperoleh kekuasaan kayak Pak Sandiaga Uno ini? Nggak bisa, ya. Harus ada uang yang digunakan untuk biaya itu semua. Lalu yang terakhir ini gambar apa? Kira-kira masuk yang mana ini? Atta Halilintar sama Itu. jadi Atta Gledek, Pak. Itu Atta Gledek, Pak. Gledek, tapi prank nggak masuk dari motif. Ya, jadi kalau menurut cerita dia lagi mau prank jadi gelandangan ya. Tetapi bukannya berhasil, dia malah ketangkep Satpol PP, ya nggak sih? Tahu udah lupa. Udah lupa ya. Nah, tapi iya, Atta Halilintar. Tapi menurut kalian kira-kira motif dia melakukan ini apa sih? Untuk menjadi orang baik. Menjadi orang baik ya. Berbuat sosial nih. Berbuat sosial bisa ya kan. Jangan pura-pura jadi gelandangan supaya nanti ada orang baik yang nolongin dah. Habis ada orang baik nolongin, orang baiknya dikasih duit ya kan? Nah, ya enggak? saya, Pak. Bisa masuk berbuat sosial, ya kan? Lalu memenuhi kebutuhannya, ya orang ini kemungkinan melakukan kegiatan tersebut pasti untuk mendapatkan keuntungan juga. Dia mendapatkan konten, ya kan, bisa upload di YouTube, dapat iklan, endorse, dapat uang, itu juga disebut memenuhi kebutuhan. Ya, jadi ada 4 macam motif ekonomi. Ya, kalau menurut kalian, Pak Yudi, ini motif ekonominya apa? Yang utama. Yang mana? 1, 2, 3 atau 4? 1, Pak. 1 pasti ya. Memenuhi kebutuhan. Meledak dengan suara-suara tadi, tolong. Udah selesai. Wah. Ya, memenuhi kebutuhan pasti yang utama, yang tidak bisa dipungkiri. Semua juga gitu. Hakim, jaksa, polisi, ya, dokter juga memenuhi kebutuhan pasti. Tetapi di sisi lain, ketika Pak Yudi sebagai orang yang bekerja di bidang jasa ya,
Maka motif yang kedua adalah berbuat sosial. Berbuat sosial di sini adalah misalnya memberikan pendidikan. Kalau dokter berbuat sosialnya yang mengobati orang sakit, ya kan, seperti itu. Nah, untuk poin yang ketiga, motif ketiga dan motif keempat, ya ini hanya hanya dimiliki oleh beberapa orang saja, tidak semua orang. Apabila dia punya motif yang ketiga, otomatis dia akan bekerja terus-menerus demi mendapatkan penghargaan. Lalu yang keempat, ketika dia punya motif yang keempat ini, otomatis dia punya target ingin menjadi pemimpin, baik itu di tingkat tempat kerjanya atau yang lebih luas lagi. Contoh, kalau Pak Yudi ingin memperoleh kekuasaan, ya Pak Yudi punya target harus bisa menjadi menjadi direktur, ya, misalnya kayak gitu. Tapi tidak semua orang memiliki motif yang seperti itu, ya. Oke, lalu ada yang ketiga, istilah yang ketiga ada prinsip, ya. Prinsip ekonomi, kata kuncinya adalah efektif dan efisien. Ini ya, efektif dan efisien. Digunakan dengan baik dan bijak. Ya, secara efektif dan efisien. Dalam proses produksi, distribusi, konsumsi juga harus dilakukan dengan efektif dan efisien. Kita coba lihat. Bagaimana sih kegiatan ekonomi dari proses produksi, distribusi, sampai konsumsi. Di gambar ini bisa kalian lihat para petani menanam ya sayuran hijau lah ya. Sayuran hijau diberikan siraman air ya, bukan siraman pupuk mungkin juga ya. Lalu setelah dipanen didistribusikan ke pedagang-pedagang. Nah, lalu setelah didistribusikan dimasak oleh si konsumen, dimasak lalu sampailah ke depan meja kalian, di atas piring kalian, lalu diminta memakan sayur, malah tatapannya jadi kosong kayak gitu, padahal prosesnya lama ini, harus disiram dulu ya kan, harus bersama dengan sayuran lain dijual belikan. Siapa di sini yang nggak suka sayur? Ada? Nggak ada ya? Semua suka apa saja ya? Terutama sayur ya. Oke, ya. Sayur ini penting untuk kesehatan. Jangan kayak anak ini ya, makan sayur malah kayak ngajakin berantem sayur ya. Duh. Proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Karena ini pembahasan terakhir nih. Produksi, distribusi, konsumsi. Produksi sudah tahu pasti ya, adalah kegiatan dalam menghasilkan sesuatu produk, baik itu barang ataupun juga jasa. Produksi di sini dilakukan oleh perusahaan. Bisa juga dilakukan oleh lembaga atau instansi kecil ya. Mengkombinasikan seluruh sumber daya ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam proses produksi, produsen memperhatikan nilai guna. Nilai guna ini seperti bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan. Bentuknya harus bisa sesuai dengan kebutuhan. Ya, yang namanya gitar, ya gitar ya harus sesuai dengan bentuk gitar, tidak bisa bentuknya lonjong saja atau malah kotak ya, harus sesuai dengan porsinya. Misalkan di bawah gitar ini untuk kursi untuk apa? Untuk paha ya kan, dudukan di paha. Yang atas untuk dudukan di tangan, ya kan, supaya nyaman main gitarnya juga. Lalu ini apa ya, gambar apa ini? Dandang ya, dandang atau panci ya. Panci juga dibuat sedemikian rupa bentuknya, harus ada pegangannya. Pegangannya juga yang kanan dan kiri harus seimbang posisinya supaya dalam menggunakan lebih mudah. Tempat, nilai guna tempat, ya. Barang-barang yang diproduksi harus diperuntukkan di tempat-tempat tertentu yang sesuai dengan kebutuhannya. Kapur, papan tulis, spidol pasti akan dijual ke daerah-daerah atau ke tempat-tempat yang memang membutuhkan seperti sarana sekolah ataupun institusi-institusi pembelajaran. Ya, waktu, nilai guna waktu. Contoh misalnya baju tebal, jaket, jas hujan. Ya, itu pasti akan diperjualbelikan atau digunakan ketika di waktu-waktu tertentu. Musim hujan biasanya kalau jas hujan, payung juga. Ya.
Lalu yang terakhir adalah kepemilikan. Yang memiliki anak kecil, remaja, dewasa pasti akan menyesuaikan. Sepatu, nah, misalnya sepatu, produsen harus menyesuaikan sepatunya warnanya apa, ukurannya apa, motifnya apa, supaya nanti konsumennya bisa memilih sesuai dengan selera mereka masing-masing. Ketika sepatunya besar, ukurannya misalnya ukuran dewasa, nggak mungkin sepatunya motifnya bunga-bunga warna pink, ya kan? Pasti motifnya lebih netral, coklat atau hitam, ya. Tetapi kalau kecil, sepatunya kecil, bisa saja ada gambar Hello Kitty, ada gambar bunga-bunga, supaya orang membeli, dan biasanya yang membeli adalah ibu-ibu untuk anak-anaknya. Itu kepemilikan berdasarkan siapa yang memiliki barang tersebut. Ya. Tujuan produsen adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen, memperoleh keuntungan pastinya, dan menjaga kontinuitas barang dan jasa, supaya barang dan jasa yang ada di sekitar masyarakat tersedia terus-menerus. Ya. Misalnya mebel atau kursi. Ya, setiap bulan kursi harus diproduksi terus-menerus supaya kebutuhan akan kursi bisa terus terpenuhi. Ya. Dalam proses produksi ada 4 faktor produksi. Dilihat di sini ada faktor alam. Alam itu nih ya, kita ambil contoh ini. Alam itu ya sumber daya alam yang bisa kita dapatkan dari kayu misalnya. Lalu tenaga kerja itu mana ya? Mungkin ini ya, bapak-bapaknya nih, tenaga kerja yang mengolah kayunya, entah itu memotong, ya, mengamplas, ataupun membuat bentuk sedemikian rupa. Lalu ada faktor modal. Modal ini bisa berupa tempat, bisa berupa uang juga. Ya, bapak-bapak ini nggak mungkin bisa bekerja tanpa ada tempat ini. Ya, ada tokonya atau ada gudangnya, toko bangunan misalnya. Ya. Ada perahunya misalnya, di perahu ditaruh di perahu, itu modal. Lalu yang terakhir ada kewirausahaan. Kewirausahaan ini adalah proses di mana produk-produk tersebut diperjualbelikan, dijual. Ya, selain wirausaha juga diolah, ya, keterampilan dalam mengolah. Seperti bapak ini bukan hanya berbentuk tenaga kerja saja, tetapi dia juga memiliki keterampilan. Ya, orang seperti umum misalnya bapak-bapak ini ya. Kenapa bapak-bapak ini ngeliatin aja? Karena meskipun dia tenaga kerja, dia bisa mengangkut kayu nih, belum tentu dia bisa ngamplasin, belum bisa dia bentuk segitiga atau bahkan menyambungkan kayu, belum tentu. Jadi harus ada 4 faktor produksi. Ya. Lalu distribusi, proses pengiriman. Ya, pengiriman, penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Ada 3 macam sistem distribusi, langsung, semi langsung, tidak langsung. Jadi ini menurut perantaranya. Kalau langsung berarti tidak perlu pakai perantara. Tapi kalau semi langsung dan tidak langsung ini menggunakan perantara. Ya, tinggal dilihat dari jumlah perantaranya itu seberapa banyak. Nah, lalu yang terakhir konsumsi. Ya. Konsumsi di mana dilakukan oleh orang atau badan yang mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia dalam menjaga kelangsungan hidup. Nah, kalian sebagai pelajar itu disebut juga konsumen pastinya. Dan ketika dikaitkan dengan 3 pelaku ini pelaku ekonomi ya anak-anak ya. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan oleh pelaku ekonomi ada 3, 1, 2, 3. Ketika kalian sebagai konsumen, pelajar, maka kalian bisa masuk ke dalam rumah tangga keluarga. Ya. Selain rumah tangga keluarga, ada rumah tangga perusahaan. Ada juga rumah tangga negara, pemerintah. Ya. Rumah tangga negara ini berkaitan dengan pemerintah. Rumah tangga perusahaan berkaitan dengan produsen. Kalau keluarga berkaitan dengan kalian semua, masyarakat semuanya lah. Ya. Nah, lalu di sini ada pertanyaan. Coba dijawab bareng-bareng ya. Kebutuhan setiap pelaku ekonomi berbeda-beda. Kalian sebagai pelajar punya kebutuhan.
Kita coba. Apa sih kebutuhan kalian sebagai pelajar dari skala prioritas? Yang paling kalian butuhkan apa? Sebagai pelajar. Buku. Selain buku, Alat tulis. alat tulis itu ada banyak sih. Apa aja sih? Pulpen, pensil. Pen, pensil. Ada lagi? Apanya pen dan pensil selama ini kalian menggunakannya dalam kegiatan sekolah? Hapus, garis, Penggaris. Ada lagi? label, Label. Kotep ya. Kotep. Ada lagi? Penghapus. Ada lagi? Kotaknya, oke. Kotak pensil. Pulpen aja ya. Ada lagi? Hah? Tas. Tas, oke. Ada lagi? stabilo, Stabilo. Ada lagi? Ini aja. Minum makan, Pak. Minum makan. Alat tulis dulu. Ada alat tulis yang lain? Alat tulis? Udah ini aja. Lem. Ya, nanti kayak tadi ya, nggak ada lem pakai nasi jadinya. Selain lem ada lagi? spidol, Spidol. Ada lagi? Pengserut, Pak. Pengserut. Serutannya. Ada lagi? klip kertas, Klip kertas. Paper clip ya. Paper clip. Gunting. Ada banyak ya. Oke. Lalu selain alat tulis ada lagi? seragam sekolah, Seragam, betul banget. Kalau nggak ada seragam, kalian nggak bakal boleh ke sekolah. Seragam dari baju, celana sekolah, kaos kaki sekolah, ya kan, sepatu, ya. Pelajar harus ada sepatu. Kalau nggak ada sepatu, pasti diomelin harus pakai sepatu. Ada lagi? Hah? tas sekolah, Nih tas sudah nih tas di sini nih tas. Ada lagi? Makanan minuman, Pak. Makanan minuman, makan aja. Tempat makan minum untuk bekal ya. Ada lagi? Udah ini aja cukup. Guru, Pak. Guru. Guru Guru, mah Pak. Guru, Pak. guru bukan ini. Guru mah guru tuh subjek ya. Pendidikan ya, harus ada yang diajar. Ada lagi? Masa udah ini doang nih? kalau sekarang butuh HP, Pak. HP atau laptop ya. Ada lagi? Kuotanya ya. Kalau nggak ada kuota nggak bisa kepakai juga. Itu ya. Jadi dari nomor 1 sampai 6 ada yang mau tambah lagi nggak nih kebutuhan pelajar nih? Topi sekolah buat upacara, Topi, seragam di sini ya. Topi sekolah. Topi dasi. Ada lagi? Oke, daya cukup ya. Apa? Masker. Nah, itu dia. Masker belum. Ke sekolah harus ada masker. Pak. Sanitizer. Sanitizer. Hand sanitizer. HS aja ya. Hand sanitizer ya. Ada lagi? Masker, hand sanitizer. Udah? Oke, ini kebutuhan ekonomi untuk pelajar ya. Bagaimanapun prosesnya kalian harus punya itu semua ya. Kalau yang nomor 2 alat tulis ini fleksibel, tinggal dipilih sesuai dengan kemampuan. Tetapi paling tidak dari 1 sampai 7 kalian harus memiliki itu ya. Itu untuk pelajar. Kalau misalnya tidak ada salah satu, otomatis akan terganggu proses dalam kegiatan kalian di sekolah. Sebagai pelajar menjalankan proses pembelajaran pasti akan terganggu itu, ya. Nggak ada buku yang nggak bisa belajar, nggak ada pen, pensil nggak bisa. Seragam kalau nggak pakai seragam pasti nggak boleh masuk sekolah. Tempat makan minum, ini karena kan sekarang nggak boleh jajan keluar ya, istirahat nggak ada kantin, harus bawa sendiri dari rumah. Kalau nggak bawa tempat makan minum, kalian pasti akan kesulitan, kelaparan ketika belajar di sekolah itu dan lain sebagainya.
Oke anak-anak, untuk pembahasan sampai di sini ya. Tadi ada beberapa yang kita bahas, kita di-review dulu. Yang pertama itu terkait dengan ini, ada 4 klasifikasi alat pemenuhan kebutuhan ya. Tindakan motif dan prinsip ekonomi ya, tindakan motif dan prinsip ekonomi. Lalu yang ketiga ada proses ekonomi. Mana ya? Sini, proses ekonomi atau kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, cukup ya untuk hari ini. Ada PR nggak ya? Nggak usah lah ya, besok aja. Ada yang baru masuk? Habis Pak waktu.